Di daerah sini banyak sekali wayang gaya kedu. Banyak para dalang senior, kalau wayang gaya kedu itu lebih tua daripada wayang gaya Solo dan gaya Yogyakarta. Nah, ini sudah zaman Demak. Nggak tahu kenas itu seperti apa. Saya diajari natah oleh kakek saya sejak umur 9 tahun. Sampai diajari atau berada mendalang itu umur 13 tahun sampai sekarang. Saya ingin melestarikan dan mengembangkan wayang gaya kedu. Karena apa? Kakek moyang saya itu kalau mendalang itu kan wayangnya wayang istilahnya wayang Mahabharata. Nah, kalau di daerah Kedu itu ada ciri khas cerita atau lakon pedalangan gaya Kedu seperti Dewi Sri atau Raden Nurunan Jumeneng Ratu, dan ada cerita atau lakon pedalangan gaya Kedu itu Makukuwan. Sani Sinun Prabu Joko Amikukuh kacarita nalika semana itu hubungannya dengan pertanian, kehidupan masyarakat di daerah Kedu, Gunung Sumbing dan Sindoro tentang pertanian. Itu banyak fatwa-fatwa, banyak wejangan-wejangan untuk masyarakat khususnya kaum petani. Nah, di situ kakek saya, Mbah Buyut saya, waktu dulu kalau memakai wayang ya cerita Kedu itu bukan Mahabharata, bukan Ramayana. Itu bisa dikatakan cerita carangan kuno. Jadi ada Prabu Makukuwan, ada Tikus Jinodo, ada Sandang Garbo, Dampwawan, itu pakai wayang ampilan. Nah, saya tergugah kepingin mengembangkan, membuat wayang seperti Makukuwan, Prabu Sandang Garbo, Prabu Jinodo, Dewi Ceplik Mantrining yang tidak seperti wayang Mahabharata. Satu, keduanya adalah cerita atau lakon Dewi Sri atau Raden Nurunan Jumeneng. Dewi Sri itu mempunyai abdi kinasih namanya Kebu Gedek, Sapi Geleng, Kumoro Iwen. Nah, itu kalau Dewi Sri, kepercayaan di daerah sini itu dewa kesuburan dan dewa padi yang mengayomi tanaman di wilayah pertanian Kedu. Lalu kalau Kebu Gedek Sapi Geleng itu yang istilahnya ngayomi itu apa, hewan-hewan seperti kerbau, hewan-hewan yang kakinya 4. Karuku Moro Iwen itu yang ngayomi hewan-hewan yang kaki 2 seperti ayam, itik dan sebagainya. Kalau tanggapan saya ada saudara dari luar negeri, saya senang sekali. Karena apa? Seperti bangga karena wayang gaya Kedu itu memang ya lebih tua, dan saya juga senang sekali kalau ada saudara dari luar negeri, dari Vietnam, memperhatikan tentang wayang gaya Kedu. Itu malah nanti bisa menggugah generasi-generasi, bukan hanya seniman saja, nanti masyarakat bisa tergugah
bahasa Jawa gampangane wong sing saka luar negeri do ngatekke kok malah sing wong dhewe ora do ngerti karo wayang gaya kedu. Makanya saya terima kasih, malah saya merasa senang sekali kalau dari teman-teman, dari saudara dari luar negeri memperhatikan tentang wayang gaya kedu gitu. Dari Vietnam, dari negara-negara lain memperhatikan tentang wayang dan gamelan, terutama seni budaya Jawa. Syukur-syukur bisa bekerja sama, dari sana bisa ngangsu kawruh di sini, seniman di sini bisa nanti kolaborasi dengan teman-teman dan saudara-saudara dari luar negeri. Anh chị em quay quần 333 Sài Gòn nhiều video xuân quá. Jadi kalau mau mengangsu kawruh kami itu saya dengan pikiran dan tangan terbuka siap sedia memberikan ya segatu-gatuipun kami pun saya senang sekali. Saya sebagai pelestari wayang kulit gaya kedu di Kabupaten Temanggung. Gaya kedu masih diminati sama penduduk di daerah Wonoboyo atau di Temanggung. Karena apa? Saya sering sekali ritualan ruat desa atau ruat Sukerto itu masih menggunakan saya sebagai saya dalang gaya kedu, walaupun sedikit campuran dengan Mataram, tapi khususnya saya dalang gaya kedu. Buatannya tahu berapa saya lung dikasih tanduk sapi geleng kokros itu biasa saya pakai. Saya merasa terima kasih sekali adanya duta seni yang dari Vietnam hari ini sudah nyampe ke tempat saya yang mau belajar gaya kedu. Itu lebih baik seandainya nanti gaya kedu itu bisa membentang luas ke sana ke sini, itu berarti gaya kedu sudah mulai bangun, enggak seperti dulu. Kalau dulu adanya cuma gaya Mataram dan gaya Solo. Sebetulnya gaya kedu itu sebelum adanya gaya Mataram atau gaya Solo itu sudah muncul lebih dulu. Maka dari itu seandainya nanti bisa sampai luar negeri atau daerah Vietnam, itu saya terima kasih sekali. Saya ingin sekali nanti bisa kolaborasi di antara Temanggung dan Vietnam atau luar negeri, sehingga nantinya bisa menjadi lebih komentar di antara wayang kedu. Tentunya kami sebagai pelaku kesenian ataupun di sini atas nama masyarakat tentunya bangga. Bangga kenapa? Karena bangga beliau mau belajar seni tradisional kita, seni daerah kita, itu secara langsung sudah membuat nama baik organisasi, bahkan itu negara itu semakin dikenal oleh dunia. Bahkan seperti tadi sempat kita waktu ada obrolan-obrolan kecil ya, mengupas tentang sejarah Jaran Kepang tentunya. Nah di situ kita yang dilahirkan, ya dikupas itu dilahirkan dari tanggal berapa, tahun berapa memang belum diketahui. Cuman untuk sampai saat ini kesenian khususnya Jaran Kepang itu masih berkembang di masyarakat khususnya Kabupaten Temanggung. Memang disampaikan bahwa jenis tarian itu ada yang namanya itu drap tegak, drap kerep, timpang kerep, untu walang, dan lain sebagainya. Kurang lebih itu ada 40 gerakan untuk khusus yang diidakepnya.
Nah, seiring berjalannya waktu, karena ada ya namanya perkembangan zaman ya, itu kan jenis tarian yang yang agak ke arah ke kekunoan, itu dikembangkan oleh anak-anak zaman sekarang. Jadi nanti berkembang setelah dari unit itu berubah menjadi idakep, terus nanti ke massal, dan itu ada yang lebih mengarah ke gerak senjata. Dan sampai saat ini bahwa tarian Jaran Kepang itu sudah dikolaborasi dengan tari-tari Sendratan. Tentunya dengan adanya kunjungan ini ya, di samping tadi ada suatu unsur kebanggaan, harapan kami itu sebagai pelaku kesenian yang sudah mulai tua seperti ini, kita mendorong untuk kaula muda, teman-teman dari Vietnam saja mau belajar seni daerah kita. Kenapa kita yang asli daerah sini nggak mau membudidayakan? Tentunya ini menjadi suatu penyemangat bagi kita, lebih-lebih generasi yang lebih muda untuk lebih berkreasi lagi. Dan harapan kami nanti setelah dengan adanya kunjungan ini, duta seni ini dari Vietnam, harapan kami nanti semakin dikenal di dunia, dan kedepannya mungkin bisa diadakan mungkin semacam kayak apa ya, pentas kunjungan, atau kalau orang sini bilang itu persahabatan tapi antar negara. Harapan kami seperti itu. Dan tentunya kami selaku pelaku seni memohon kepada pemerintah supaya mau lebih memperhatikan kepada pelaku seni yang ada di daerah-daerah, mungkin diberi fasilitas yang berupa apapun, supaya kesenian daerah itu lebih berkembang dan lebih dikenal lagi di mata dunia, atau lebih mendunia lagi, khususnya nanti kesenian Jaran Kepang, idakep, massal, ataupun sendra yang ada di Kabupaten Temanggung. Dan ini sungguh mengapresiasi ya, mereka yang jauh-jauh dari Vietnam datang ke sini hanya untuk berlatih bersama tentang Jaran Kepang Kabupaten Temanggung ya. Mereka datang ke sini itu mau belajar itu dari jenis-jenis tari Jaran Kepang Temanggungan, dan mereka juga ingin mengetahui apa sih jenis-jenis gamelan juga. Dan mereka juga mempertanyakan kalau gamelan Jaran Kepang itu apa aja, yaitu terdiri dari saron, demung, ada gong, bonang, angklung, dan lain sebagainya. Dan yang paling terpenting bagi kami adalah, ini adalah pengalaman terbaik lah buat kami. Ya mana mungkin dari Jaran Kepang ini kita mau bisa ketemu dengan orang Vietnam ya. Ya semoga aja kedepannya ini jauh lebih, Jaran Kepang Temanggung jauh lebih baik lagi, jauh lebih sukses. Harapan kami, semoga saja kami ya bisa dijadikan bintang tamu mengadakan pentas seni di luar negeri sana tentunya. Kesenian Jaran Kepang ini menurut saya adalah kesenian, benar-benar kesenian rakyat, yang mana kemudian ada seniman dari asing yang datang ke sini kepengen belajar, kepengen ngerti, kepengen membedah tentang Jaran Kepang. Ini menurut saya adalah kebanggaan yang sangat luar biasa. Kami menceritakan beberapa gerak tari, ragam gerak tari Jaran Kepang idakep yang ada 43 gerakan. Ada untu walang, kiprah sampur, kiprah lombo, kiprah gantung, kiprah balik, teposan, kemudian ada timpang kerep, oyogan, ada drap, congklang, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kok oleh jakong kok ngene. Apa oleh rak sembahan nganu ke ora porong. Ya ujung ngene kok dadane maju. Gagah, dadane maju rono gagah. Paling familiar setiap Jaran Kepang itu ada dua. Jadi menirukan kuda berlari. Kuda berlari itu ada yang congklang, ada yang drap. Ini setiap grup-grup Jaran Kepang ini pasti. Dan ini dimainkan tidak hanya 2 kali, bahkan berkali-kali. Drap dan congklang itu. Karena drap dan congklang ini
Ini akan membentuk formasi ketika dari beberapa ragam gerak tari itu, kemudian kedua transisinya ada di kiprah dan kemudian ada congklang dan drap itu. Drang tak jun dan jun sepahan. Harapan saya pelaku kesenian Jaran Kepang di Kabupaten Temanggung untuk lebih eksis, untuk mempertahankan eksistensinya sebagai pelaku penari Jaran Kepang. Yang kedua, Jaran Kepang Temanggung tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Temanggung, bisa dinikmati tingkat nasional bahkan internasional. Dan di situ ada pengakuan bahwa Jaran Kepang Temanggung ini benar-benar menjadi kesenian rakyat di Kabupaten Temanggung, tapi diminati oleh dunia internasional. Jaran Kepang itu perjalanannya sangat panjang sebenarnya. Dari tahun ke tahun, alhamdulillah, Jaran Kepang itu sendiri selalu ada perkembangan, walaupun kita tidak meninggalkan pakem. Kayak model-model tahun 80-an, itu motif Jaran Kepang itu semuanya hampir sama. Tapi mulai dari tahun 2000-an ini mungkin karena banyak anak-anak muda yang banyak berkreasi, banyak berinovasi, jadi perkembangan motif, ragam dan sebagainya semakin bervariatif lah. Semakin banyak anak muda yang senang dengan kesenian Jaran Kepang. Aktivitas saya sehari-hari, saya pengrajin Jaran Kepang, pelestari, bisa dibilang pelestari kesenian Jaran Kepang juga. Dan kebetulan di kandang Jaran ini juga tempat berkumpulnya teman-teman dari para pelaku seni juga, terutama anak-anak muda yang berkumpul di sini. Alhamdulillah ini ada kunjungan dari duta seni dari luar negeri, dari asing, dari Vietnam. Alhamdulillah kedatangan ke sini itu saya sangat merasa terhormat, merasa bangga juga bahwa dapat dikunjungi, dan semoga kedepannya ini membawa hal baik untuk kesenian Jaran Kepang di Temanggung terutama, dan bisa saling tukar pengalaman kesenian di negara Vietnam seperti apa, di Indonesia terutama di Temanggung seperti apa. Harapannya semoga kesenian Jaran Kepang lebih maju dan lebih go internasional saja seperti itu. Yang dikerjakan di sini ya saya pengrajin Jaran Kepang, saya membuat Jaran Kepang dan beberapa perlengkapan untuk pintas Jaran Kepang. Tadi saya mengenalkan sama yang dari Vietnam itu, cara melukis Jaran Kepang itu kita tidak di-sketch dan sebagainya. Terus motifnya Jaran Kepang itu warna-warni yang cerah. Kalau di lain daerah itu Jaran Kepangnya motifnya cenderung ya seperti itu saja, ada pakemnya. Tapi di Temanggung motifnya itu sangat beragam. Kenapa disebut Jaran Kepang? Karena memang ya, jaran itu kuda, terus kepang itu bahannya dibuat untuk Jaran Kepang itu dari kepang, dari bambu. Pemilihan bambunya pun dari tempat yang jauh dari air, supaya bahannya awet, nggak cepat rusak. Ciri khas Jaran Kepang Temanggung selain motifnya yang beragam, juga kaki depan selalu mengangkat satu, kayak nekuk gitu. Itu penggambaran prajurit yang sedang olah kanuragan atau mau menuju ke medan perang. Di Temanggung cirinya seperti itu. Itu salah satu ciri khas di Kabupaten Bisa terpilih mana suara yang paling meriah untuk Kabupaten Temanggung? Local stage here is look like my family. I just want to say keep traditional dance because it's beautiful, and maybe you guys can bring it go everywhere because it's beautiful. With me, we need protect it. Having a participant in this project, I have a wonderful opportunity to work and exchange with the Java culture, Java community, and so I think I learned a lot of all of you, because I think I feel the beautiful thing in here. And so I think this is the beautiful moment I work, and so I think I will remember
because you give me a significant and some beautiful, yeah. So I think in the format of residency, we stay here and living with the people, Japanese people. So I think, of course, we need time, more time to talking, to understand more about culture, about the context. And so I think if the next time I saw, maybe it's long time, because I think it's important we can share about more things about the Vietnam culture for all of you. So in the next time I hope so. I think the local artists, when I think about the artist, yeah, because my background, I spend most of my time to the study, to the to the artist. But when I come here, and I think the artists inside each other. So I think when they in the stage, they play music and dance together. So I don't think about the artist more, because it's I can feeling a lot of things, not need to identify about the artist or not artists, because they have a lot of things to express, and so the audience will can hear and feeling then more than thing. My first impression was the landscape and the soundscape. The sky was really misty. Everything was misty, and you could hear very clearly this harmony of the insect sound, and also the sound of people praying, or the sound of the reminder of going to pray. So at the beginning, we thought language could be the biggest barrier, but at the end and during our process and until the end, we felt like it was not a matter at all. We still find a way to understand each other without using language. We're not using the language as like Vietnamese or Indonesian or Japanese, but we use we express our feeling for each other through sound, through movement, through our like match of humor. I'm proud of pretty much everything. So I'm proud that we finally could see what we were doing together happening on the stage, without despite of the limit of time, and we could see that everyone was really being there for one another, even like the organizer or the artist in residence or the performer on the stage. We might not like standing next to each other, but we are like being there, and we trying to keep this connection together. And the performers or the musician and the dancer was like their most energetic and powerful expression of their own body and sound. So firstly, I want to shout out to all the local artists and the organizer. I think they did a very amazing job. And sometimes I cannot understand how could everything be done so well that way. When we work in different cities and we work in Vietnam, maybe sometimes we have different mindset and we use a different way to manage an event and a performance.
and it's very different from the way that I see in Duku Saman. And I think they had the power of family working together and very supporting each other and being very patient with one another. So for now, I only want to shout out to that beauty of their relationship.